Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaidan Muhni Mubarak dari kelas 10-7. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan serta membahas materi bab 5 pada pelajaran ekonomi, yaitu OJK. Mari sama-sama kita pelajari materi ini dan semoga kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat pada materi kali ini. Baiklah, mari kita mulai presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang dibentuknya OJK. Nah, latar belakang dibentuknya OJK ini ada dua. Yang pertama, munculnya ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap fungsi pengawasan Bank Indonesia terhadap lembaga-lembaga keuangan di Indonesia pasca krisis ekonomi tahun 1998 atau yang sering kita kenal dengan krisis moneter. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Setelah membahas latar belakang dibentuknya OJK, selanjutnya saya akan membahas sejarah singkat pendirian OJK sebagai berikut. Yaitu pada Agustus tahun 2012, pembentukan tim pembantu Dewan Komisioner OJK. Lalu dilanjutkan pada 31 Desember 2012, mulai mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Pada Maret 2013, pembentukan tim peralihan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan atau BI dan OJK. Nah, setelah 31 Desember 2013, OJK mulai bertugas mengawasi kinerja perbankan. Lalu pada 1 Januari 2015 mulai mengawasi lembaga keuangan mikro atau LKM. Nah, apa sih OJK itu? OJK adalah sebuah lembaga negara yang independen dan bebas campur tangan dari pihak lain. Tugas OJK ini adalah mengatur, mengawasi, memeriksa, serta menyidik atau menyelidiki seluruh lembaga keuangan, baik lembaga perbankan atau non-perbankan. Selanjutnya, yaitu tujuan didirikannya Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat penggunanya. Berikutnya yaitu fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, selanjutnya ada tugas-tugas dari OJK. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Lalu yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di pasar modal. Yang ketiga dan yang terakhir, yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, jasa keuangan dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga lainnya. Nah, selanjutnya ada wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua, ada kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Selain itu, OJK memiliki pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi hal-hal berikut. 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Yang kedua, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Yang ketiga, ada sistem informasi debitor.
Yang keempat, yaitu pengujian kredit atau credit testing. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, standar akuntansi bank. Nah, OJK juga memiliki pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu manajemen resiko. Yang kedua adalah tata kelola bank. Yang ketiga, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang. Yang keempat, mencegah pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Yang kelima adalah pemeriksaan bank. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Yang kedua, menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kedelapan, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang kesembilan dan yang terakhir yaitu menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, serta menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Nah, kalau tadi OJK memiliki tugas pengaturan, selanjutnya OJK memiliki tugas pengawasan dan mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, OJK mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan oleh Kepala Eksekutif. Yang kedua, memberikan perintah tertulis terhadap lembaga keuangan tertentu. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen terhadap lembaga keuangan. Yang keempat, melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang kelima, menetapkan sanksi administratif terhadap lembaga keuangan yang melakukan pelanggaran. Yang keenam, memberikan dan mencabut izin usaha di sektor lembaga keuangan. Selanjutnya kita akan membahas asas dari OJK atau yang biasa kita sebut sebagai pita kaki. Yang pertama yaitu P, profesionalitas. OJK memang akan selalu memfokuskan keahliannya dalam menjalankan seluruh tugas juga seluruh kewenangannya sebagai salah satu lembaga besar negara, namun semua perilakunya harus selalu berlandas pada berbagai kode etik juga ketentuan yang telah diatur pada dalam sistem perundang-undangan. Yang kedua ada I, independensi. Maksudnya adalah ketika semua kesepakatan yang dipilih tidak dengan campur tangan juga intervensi dari pihak lain. Namun keputusan yang telah diambil tersebut tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlangsung dengan tanpa merugikan pihak manapun. Yang ketiga yaitu T, transparansi. Lembaga OJK harus bersifat terbuka serta terus terbuka kepada seluruh hak masyarakat serta tidak bersikap membedakan kepentingan masyarakat antara satu dengan masyarakat yang lain. Lembaga ini juga tidak akan menutup satu hal pun dari masyarakat. Namun tetap, lembaga ini harus melakukan perlindungan terhadap setiap hak asasi pribadi, sebuah golongan, serta rahasia negara. Yang keempat yaitu K, kepastian hukum. Dengan menggunakan landasan peraturan perundang-undangan yang sesuai, jelas menjadi sebuah landasan hukum, maka OJK sudah bisa menjamin bahwa tindakan yang mereka ambil tentu tidak akan menyimpang dari jalur hukum. Bahkan dari seluruh kebijakan penyelenggaraan harus dilakukan secara adil. Yang kelima yaitu A, akuntabilitas. Semua aktivitas yang ada dan juga hasil yang dilakukan oleh OJK harus dipertanggungjawabkan pada hukum yang berlaku. Setiap pertanggungjawaban harus dijalankan dan ditunjukkan pada masyarakat agar lembaga keuangan ini dapat disebut sebagai salah satu lembaga yang transparan serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang keenam ada K lagi, yaitu kepentingan umum.
OJK akan berjalan dan bertindak sesuai pada tujuan awal, yaitu menjaga privasi serta kepentingan masyarakat. Lembaga ini akan melakukan tindakan pembelaan terhadap konsumen dan masyarakat. Tidak hanya itu saja, dalam lembaga ini juga memiliki fungsi untuk memajukan kesejahteraan umum. Ini adalah asas OJK yang terakhir pada pita kaki, yaitu I, integritas. Lembaga otoritas jasa keuangan akan selalu berpegang teguh sesuai pada seluruh nilai moral yang berada dalam melaksanakan seluruh tugasnya, termasuk dalam pengambilan keputusan yang bijak serta hal-hal yang lain. Untuk itu, OJK adalah salah satu lembaga negara yang memiliki sifat integritas yang tinggi. Selanjutnya yaitu materi tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Bank. Bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banco, yang artinya bangku. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah fungsi bank. 1. Penghimpunan dana masyarakat. Tujuannya adalah sebagai tempat untuk melakukan investasi dengan menyimpan uangnya di bank. Masyarakat juga akan memperoleh keuntungan atas simpanannya. 2. Penyaluran dana masyarakat. Dengan penyaluran dana, bank akan memperoleh pendapatan, baik dalam bentuk bunga untuk bank konvensional maupun dalam bentuk bagi hasil atau lainnya untuk bank syariah. Yang ketiga, yaitu penyedia jasa layanan perbankan. Di antaranya adalah jasa pengiriman uang atau transfer, pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, clearing, letter of credit, inkaso, safe deposit box, dan garansi bank. Dalam hal ini berfungsi sebagai agent of service. Ada berbagai macam jenis bank, yaitu berdasarkan fungsi. 1. Bank sentral. Fungsinya adalah mengatur stabilitas perekonomian suatu negara. Contohnya adalah Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum. Fungsinya adalah menghimpun, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan. Contoh bank umum konvensional adalah Mandiri, BNI, dan BCA. Contoh bank umum syariah adalah Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Muamalah. Nah, jenis bank berdasarkan fungsinya yang terakhir adalah BPR, Bank Pengkreditan Rakyat. Fungsinya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan lebih sempit dari bank umum. Contoh bank umum konvensional yaitu BPR, LPK Cipatujah, Tasikmalaya. Contoh bank umum syariah adalah BPRS Kasanah Umat yang ada di Banyumas. Selanjutnya ada jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama yaitu bank pemerintah. Sebagian besar modalnya adalah milik pemerintah. Contoh dari bank yang dimiliki oleh pemerintah pusat adalah BRI, BNI, dan Bank BTN. Contoh bank pemerintah daerah adalah Bank DKI, Bank Jatim, dan Bank BJB. Yang kedua adalah bank swasta. Sebagian besar modalnya adalah milik swasta atau perusahaan. Contoh dari bank swasta adalah Bank Mega dan Bank BCA. Yang ketiga yaitu bank campuran. Modalnya bercampur antara swasta dan asing. Contohnya yaitu Bank ANZ Indonesia, Bank CTBC Indonesia, dan Bank DBS Indonesia. Yang keempat dan yang terakhir adalah bank asing. Modalnya sepenuhnya milik asing. Contohnya yaitu Standard Chartered United Overseas Bank atau UOB dan Citibank. Selanjutnya ada prinsip kegiatan usaha bank. Yang pertama yaitu prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Bank wajib memiliki dan menerapkan kebijakan pengkreditan. Tujuannya untuk melindungi dana masyarakat yang sudah dipercayakan. Yang kedua yaitu kepercayaan atau fiduciary principle. Keberadaan industri perbankan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana. Yang ketiga yaitu kerahasiaan atau confidential principle. Bank wajib merahasiakan data nasabah sesuai undang-undang perbankan. Kepercayaan masyarakat akan tetap terjaga dan tidak akan ada penyalahgunaan simpanan nasabah.
Yang keempat yaitu mengenal nasabah, Know Your Customer Principle. Prinsip ini diterapkan untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya yaitu produk bank. Pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan pembayaran berupa pokok pinjaman beserta bunganya. Bank memiliki beberapa persyaratan kredit yang dikenal dengan istilah 5C. Karakter atau kepribadian nasabah, capacity atau kemampuan, kapital atau aset yang dimiliki oleh nasabah, collateral atau jaminan, dan yang terakhir yaitu condition of economy atau kondisi perekonomian nasabah. Selanjutnya yaitu Safe Deposit Box atau SDB. Kotak dari baja yang kokoh dan tahan terhadap air maupun api yang disewa nasabah untuk menyimpan barang berharganya. Selanjutnya yaitu tabungan, simpanan di bank yang bisa ditarik melalui ATM atau slip penarikan. Selanjutnya yaitu bank card atau kartu bank. Kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran seperti kartu kredit, kartu debit atau ATM, dan kartu uang elektronik. Selanjutnya yaitu transfer bank, layanan pengiriman uang antar rekening maupun antar bank yang digunakan oleh nasabah. Selanjutnya yaitu deposito, simpanan dengan jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya yang akan digunakan oleh nasabah. Selanjutnya ada giro, yaitu simpanan nasabah yang dapat ditarik kapan saja dan dalam keadaan apapun. Selanjutnya yaitu adalah lembaga penjamin simpanan atau LPS, lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Setiap bank wajib menjadi bank peserta penjamin di LPS. Fungsi dari LPS adalah menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. LPS mempunyai 4 tugas, yaitu 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat dan yang terakhir yaitu melaksanakan penanganan bank gagal, baik yang berdampak sistemik atau berdampak luar biasa sehingga mengganggu perekonomian dan tidak berdampak sistemik. Jenis simpanan yang dijamin oleh LPS adalah deposito, giro, sertifikat deposito, serta tabungan. Syarat simpanan nasabah termasuk layak bayar yang dikenal dengan istilah 3T. Tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjamin, tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Pasar modal adalah tempat yang mempertemukan investor dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Pasar modal juga dapat disebut sebagai tempat jual beli surat berharga jangka panjang. Pasar modal memiliki 6 peran utama, yaitu 5S plus 1I. Sarana penambah modal, sarana peningkatan produksi, sarana pemerataan pendapat, sarana penciptaan lapangan pekerjaan, sarana peningkatan pendapatan negara, indikator perekonomian negara. Pelaku pasar modal. Yang pertama yaitu emiten, perusahaan yang pertama kali menjual surat berharga di pasar modal. Yang kedua yaitu investor, pihak yang menanamkan modal melalui bursa efek. Yang ketiga adalah perusahaan efek, penjamin emisi, yakni perusahaan perantara yang menjamin penjualan surat berharga yang dikeluarkan emiten akan laku terjual. Broker, dealer, pialang, pihak yang membantu melakukan kegiatan jual beli surat berharga kepada pihak lain, yaitu manajer investasi, pihak yang mengelola surat berharga dan konsultan bagi investor. Yang terakhir yaitu bursa efek, tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan surat berharga pasar modal.
Lembaga penunjang pasar modal. 1. Bank kustodian. Bank yang mendapatkan persetujuan dari OJK untuk bertindak sebagai pihak yang menyimpan dan menjaga berbagai aset perusahaan investasi secara kolektif. Yang kedua, Biro Administrasi Efek. Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha dengan emiten untuk melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. 3. Wali amanat. Pihak yang mewakili kepentingan memegang surat berharga obligasi untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 4. Pemeringkat efek. Pihak yang memberikan peringkat efek yang bersifat utang. Instrumen pasar modal. Saham, bukti penyertaan modal di suatu perusahaan. Obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan yang membutuhkan dana. Right, yaitu surat yang diterbitkan perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru sebelum saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain. Waran, yaitu surat yang dikeluarkan oleh perusahaan berupa hak kepada investor untuk membeli saham pada harga tertentu. Selanjutnya yaitu adalah reksadana. Reksadana adalah wadah bagi para investor dalam melakukan investasi bersama yang dikelola manajer investasi. Yang terakhir yaitu opsi atau option, surat berharga atau efek yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga dapat memberikan hak untuk menjual maupun membeli saham dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati dan ditentukan secara bersama. Asuransi, perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk menggantikan kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Asuransi memiliki dua fungsi, yakni fungsi utama dan fungsi sekunder. Fungsi utama yakni mengalihkan risiko nasabah atas ketidakpastian terhadap harta dan jiwa. Fungsi sekundernya yaitu mendorong pertumbuhan usaha, pencegahan kerugian melalui identifikasi risiko usaha. Selanjutnya yakni peran asuransi. Yang pertama yaitu memberikan keamanan, menyediakan dukungan keuangan dan mengurangi ketidakpastian dalam bisnis dan kehidupan. Yang kedua, menghasilkan sumber dana. Premi yang dibayarkan oleh nasabah dapat diinvestasikan perusahaan asuransi untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Antisipasi risiko kerugian usaha, produsen dapat fokus meningkatkan produksi barang dan jasa yang dikelola mereka sendiri. 6 prinsip asuransi. 1. Insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Maksudnya, ketika terjadi musibah, ganti rugi hanya diberikan apabila seseorang memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut yang diasuransikan. 2. Utmost good faith atau dengan itikat baik. Maksudnya, semua fakta mengenai sesuatu akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak harus diungkapkan secara akurat dan lengkap. 3. Proximate cause atau penyebab dominan. Maksudnya, penggantian kerugian hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang dominan menimbulkan kerugian itu, termasuk dalam jaminan polis asuransi bersangkutan. 4. Indemnity atau pengganti kerugian. Maksudnya, pengganti kerugian, indemnitasi tidak mungkin melampaui jumlah dari kerugian jika sebenarnya terjadi. 6. Subrogation atau subrogasi. Maksudnya, jika kerugian tertanggung subotan dengan pihak ketiga, tertanggung harus memilih salah satu sumber penggantian kerugian. Tidak boleh dari keduanya, dari pihak ketiga atau dari asuransi. 6. Contribution atau kontribusi. Maksudnya, jika tertanggung lebih dari satu polis atas sebuah objek, ia tidak mungkin mendapatkan penggantian kerugian dari semua perusahaan asuransi secara penuh, sehingga melampaui kerugian. Hal ini juga melanggar prinsip indemnity. Produk-produk yang dapat asuransi sebagai berikut. 1. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa berfungsi sebagai pelindung ketika datangnya kematian atau kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya sebagian anggota tubuh. 2. Asuransi kesehatan. Produk asuransi ini memberikan proteksi atas risiko kesehatan dengan berbagai skema dan pilihan manfaat.
Pemerintah saat ini memiliki program asuransi kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia lewat program Jaminan Kesehatan Sosial yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. 3. Asuransi kendaraan. Produk ini memberi perlindungan terhadap kendaraan pribadi dari berbagai risiko seperti kehilangan, terkena bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan kecelakaan. 4. Asuransi pendidikan. Produk ini berfungsi seperti tabungan masa depan untuk menjamin keberlangsungan pemberian dana bagi pendidikan anak beserta bahkan apabila peserta meninggal dunia. 5. Asuransi properti. Produk ini melindungi rumah dan bangunan dari risiko kerusakan dan kebakaran. Beberapa hal yang bisa diasuransikan antara lain bangunan, perabotan rumah tangga, perlengkapan rumah, mesin, dan barang dagangan. Dana pensiun, produk badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Fungsi dari dana pensiun sendiri adalah menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk tabungan yang bisa diambil saat nasabah pensiun. Peran dana pensiun. 1. Menyediakan biaya hidup di hari tua sebagai sarana peningkatan ekonomi di hari tua dan meningkatkan motivasi dan ketenangan dalam pekerjaan. 5 prinsip dari dana pensiun, yakni transparansi, independensi, akuntabilitas, kesetaraan dan kewajaran, dan responsibilitas. Produk dana pensiun. 1. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun yang dibangun oleh perusahaan atau lembaga tempat karyawan selama bekerja, yakni program pensiun manfaat pasti, program pensiun iuran pasti. Yang kedua, yakni dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yaitu dana pensiun yang dibentuk suatu bank atau suatu perusahaan asuransi untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan maupun karyawan yang terpisah dari DPPK. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Fungsi dari lembaga pembiayaan itu sendiri adalah menyediakan dana dan barang modal sebagai alternatif selain bank. Peran lembaga pembiayaan. 1. Sebagai lembaga alternatif pembiayaan yang potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Menampung aspirasi dan minat masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan nasional. 3. Mengatasi masalah yang vital yaitu masalah keuangan dan permodalan khususnya bagi pengusaha yang baru merintis usaha baru seperti UMKM. Prinsip lembaga pembiayaan. 1. Karakter. Mempertimbangkan karakter nasabah, diantaranya latar belakang pengajuan pinjaman, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah. 2. Capacity. Mempertimbangkan kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan pada usaha yang dimiliki, serta kemampuan membayar pengembalian dana. 3. Capital. Yakni mempertimbangkan kepemilikan modal usaha atau aset usaha. 4. Collateral. Yakni mempertimbangkan jaminan atas pendanaan yang diajukan. Yang kelima, conditional of economy, yakni mempertimbangkan kondisi ekonomi tingkat daerah maupun nasional baik secara mikro maupun makro. Jenis lembaga pembiayaan. 1. Perusahaan pembiayaan. Badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. Sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen atau consumer finance, usaha kartu kredit atau credit card. Yang kedua yaitu perusahaan modal ventura, badan usaha yang melakukan pembiayaan maupun penyertaan modal di suatu perusahaan. Yang ketiga, pembiayaan infrastruktur, badan usaha yang didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyedia dana pada proyek infrastruktur.
Pegadaian adalah suatu lembaga yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan jaminan benda secara fisik. Barang yang bisa digadaikan bisa barang bergerak, seperti kendaraan bermotor, perhiasan, hingga alat-alat elektronik, atau barang tidak bergerak seperti sertifikat rumah dan tanah. Fungsi pegadaian, yakni fungsi utama penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara cepat, mudah, aman, dan terpercaya. Fungsi tambahannya yakni lembaga yang dapat menaksir nilai suatu barang. Peran pegadaian: 1. Membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan sederhana. 2. Memajukan perekonomian rakyat menengah, khususnya UMKM. Produk pegadaian: 1. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Penaksiran nilai barang. 3. Penitipan barang. 4. Jasa lain seperti tabungan emas dan pengiriman uang. Telah tiba kita di akhir pertemuan kali ini. Saya Zaidan Muhni Mubarok undur diri. Terima kasih telah menyaksikan presentasi tentang otoritas jasa keuangan serta lembaga perbankan yang saya tampilkan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Saya Zaidan Muhni Mubarok undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.